Kalau bahasa Engganonya Yawaika, kan itu kan, Yaawaika, sama itu dengan hora, sama itu dengan shalom, kan itu kan. Oke, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini. Minggu apa sekarang? Hombing. Siapa namamu Hombing? Si Hombing nyata he? Sean Connery. Dah, Sean. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca secara responsoria ya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ketetapan-ketetapanmu janganlah aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Nah, menurut kalian apa itu berbahagia? Apa berbahagia? Senang. Apa lagi? Sukacita. Apa lagi? Gembira. Ya, gembira. Nah, sekarang apa yang membuat kalian bersukacita, gembira, berbahagia? Ayo, masing-masing pasti berbeda. Apa yang membuat kalian berbahagia, bergembira? Coba. Apa? Hadirin Nahomar Karet. Dapat duit? Ya baru dapat duit kau karena mama sama bapak pergi kan? Berapa dikasih sama kau? Kemekil loh. Dapat duit, Margaret dapat duit, betul. Kan itu kan? Apalagi? Masa kalian gak bisa merasakan apa yang membuat kalian berbahagia? Saya berbahagia kalau sudah makan panggang. Ya, saya sangat senang dengan panggang. Kalau sudah makan panggang, pasti saya berbahagia, bersukacita. Apalagi yang membuat kalian bersukacita? Ulang tahun. Kenapa ulang tahun bersukacita? Dapat hadiah, betul. Apa lagi? Lukas, apa yang buat kau bersukacita? Tuhan, ya betul. Tepuk tangan dulu. Hedo, betul. Apalagi? Tapi nggak salah loh tadi, dapat hadiah, uang nggak salah. Apalagi yang membuat berbahagia, bersukacita? Apa? Ketemu teman, bersukacita. Kalau sudah ketemu teman, bersukacita, ngobrol panjang lebar, ngibul, kemudian menggosip, menggibah dan lain sebagainya, itu juga bisa membuat kita bahagia. Apalagi? Apalagi? Dapat diamond gratis, betul. Itu juga bisa membuat bahagia kan? Artinya, mana yang membuat kita gembira, mana yang membuat hati kita senang, mana yang membuat kita berbahagia, pasti semua berbeda-beda. Asal kalian jujur mengatakan itu. Asal kalian jujur. Siapa yang berbahagia kalau sudah ketemu dengan orang yang disukainya di sekolah? Siap kan, ada begitu kan? Aku suka dengan dia, tapi aku
takut mengatakannya. Kan begitu kan? Baru cerita dia dengan kawannya, aku loh kalau sudah ketemu dengan dia nyaman sekali perasaanku, katanya. Siapa yang sudah begitu? Jujur, jujur. Ah, nggak jujur kalian, nggak jujur, nggak jujur. Dia, siapa namamu, Dek? Desika. Nah itu Jessica. Jessica. Jessica itu orang jujur. Siapa lagi yang seperti itu? Siapa yang berbahagia kalau tidak melihat mamanya di rumah? Karena kalau dilihat mamanya di rumah pasti begini terus. Siapa yang berbahagia? Kualat kalian kalau berbahagia kalian gak melihat mama. Nah, banyak yang membuat kita berbahagia. Banyak hal yang membuat kita bersuka cita. Termasuk tadi kalau ada yang memberikan diamond gratis. Kalau mama dan bapak memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk main game, pasti berbahagia, pasti bersuka cita. Tapi lihat, kalau tadi Jessica tidak melihat temannya tadi, pasti dia nggak berbahagia, bersungut-sungut. Dia kemana lah dia, kok nggak pulang begini bersungut-sungut. Kalau mamanya tidak memberikan hadiah pas di ulang tahun, pasti dia tidak berbahagia. Kenapa? Karena yang diharapkannya mulai dari setahun yang lalu, dihitung-hitungnya kan bulan berapa kau ulang tahun? Siapa tadi yang bersuka cita kalau ulang tahun? Jujur. Siapa? Tunjuk tangan dulu. Nggak salah. Saya dulu waktu kecil juga sangat senang menghitung hari ulang tahun. Mulai dari bulan 7 sudah menghitung itu. Kenapa? Karena pas ulang tahun saya sama kakak saya pasti motong ayam. Nggak pernah motong ayam, nggak pernah makan daging ayam. Paling pas ulang tahun sama pas Natal dan tahun baru, berarti 3 kali setahun makan daging ayam. Sangkin susahnya itu, betul, serius. 3 kali dalam setahun, jadi sangat bersuka cita. Siapa namamu tadi? Siapa? Adit. Adit. Bulan berapa kau ulang tahun, Dit? September, November. Mulai bulan Agustus sudah dihitung-hitungnya itu. Agustus, September, Oktober. Agustus, September, udah Oktober. Ntar lagi ulang tahunku. Apalah aku minta hadiah. Kan seperti itu. Tapi pasti kecewa kalau tidak dikasih. Pasti kecewa karena si Margaret tidak diberikan uang sama bapaknya, sama mamanya. Kalau sudah kecewa, pasti akan bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Maka bahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam hidup setiap orang tidak diukur oleh kebahagiaan menurut dunia, karena pasti akan mengecewakan. Saya bersuka cita kalau makan panggang. Coba dibuat di sini aturan di Palembang ini, semua rumah makan yang tidak halal tutup, disegel semuanya. Gak ada yang jual panggang, gak ada yang jual B2 di pasar. Dari mana mau dapat saya panggang? Pasti saya akan menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun, gubernur, kan begitu. Nah, sukacita yang seperti itu yang diukur oleh ukuran dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, siapa yang berbahagia? Setiap hari Minggu itu dikatakan, berbahagialah serta berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta
menyimpannya di dalam hatinya. Perhatikan, siapa kata Tuhan yang berbahagia? Betul, tadi kalau ada diamond gratis dikasih, kita sukacita. Tapi itu bisa buat kecewa kalau sudah tidak ada yang memberikan. Mamanya juga tidak mau memberikan uang supaya bisa membeli diamond dan lain sebagainya, pasti akan mengecewakan. Tapi kalau firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Kenapa? Kenapa firman Tuhan tidak pernah mengecewakan? Nyanyian itu kan ada. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Coba dulu, buat dulu. Manahan, sihat itu. Mangara. Mangara kan? Ayo buat dulu, bisa kan? Firman-Mu pelita bagi terang bagi. Siapa yang tahu lagunya itu? Kau di tahu? Buatlah, ke depan lah. Ayo kau di. Lukas nyanyi. Ayo Lukas, ayo. Terang bagi jalanku. Ayo. Bisa? Enggak? Coba kita nyanyikan sama-sama aja, Kak Odi. Firman-Mu, 2, 3, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lukas nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku seru Margaret nyanyi kau. Jessica nyanyi. Nyanyi. Tamu selamanya. Firman, nyanyi semua. Tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke. Jadi yang berbahagia itu adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman itu adalah pelita bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan apa yang bisa membuat kita berbahagia tadi. Coba buka, ini dihafal. Minggu depan akan ditanya dan sudah harus bisa menghafalnya. Amsal 22. Hafal ya, hafal. Amsal. Dekat tadi dek, dekat tadi. Junta. Siapa nama mama? Deon. Hah? Deon. Deon, si Junta kan? Habis Mazmur tadi. Habis Mazmur, Amsal. Nah, 22 ayat 4. Amsal 22. Udah dapat Sian? Amsal 22 dihafal. Sudah dapat Amsal 22? Sudah dapat? Sudah dapat? Ayat 4.
Sama-sama membacanya. 2, 3, 3, ya. Aduh, kayak orang yang nggak makan. Siapa yang belum makan? Pantaslah. Semangat dulu, kan setelah ini pasti kalian diajak makan sama Bapak. Kuat. Amsal 22 ayat 4 dikatakan, Amsal 22 ayat 4. 2, 3, ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Nah, lihat. Ternyata orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai sumber sukacitanya, sebagai pelita bagi kehidupannya, sebagai suluh dalam kehidupannya, maka Tuhan akan mengganjarnya dengan apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Pernah dengar kalau siapa yang pernah ikut bapaknya ke pesta, arisan dan lain sebagainya? Loh, ada yang nggak pernah? Kau nggak pernah, Bang? Pernah? Siapa namamu? Geraldo. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah ikut bapaknya ke pesta atau ke arisan atau ke tempat yang lain? Siapa yang pernah mendengar di bahasa Batak? Cita-cita orang Batak apa? Hamoraon, Hasangapon. Satu lagi, Hagabeon. Betul, luar biasa. Calon-calon perhatani halak Batak. Nah itu, jadi di setiap ada acara pesta, baik di arisan, baik di pesta pernikahan, baik di pesta duka, selalu dikatakan, saya dilehot Tuhanima Tuhamu Hamoraon, Hasangapon, Doho Hagabeon. Syaratnya apa kata firman Tuhan tadi? Bisa kau mencita-citakan itu, hei orang Batak. Kau bercita-cita menjadi orang yang memiliki Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Tapi ada 2 syaratnya. Rendahkan hatimu. Hiduplah dengan kerendahan hati. Tidak perlu kau sombong. Siapa di sini yang ranking? Berprestasi. Jangan sombong. Karena itu sumbernya dari Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dengan rendah hati, tahu gimana rendah hati? Direndahkan hatinya, dibawa ke bawah. Kemana hidup rendah hati? Tidak usah kau ceritakan bapakmu itu orang kaya. Semua orang tahu. Tidak usah kau katakan kalian punya ini, itu. Semua orang tahu. Tapi katakan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kau pintar, bagaimana orang pintar hidup dengan rendah hati? Mau mengajari temannya yang tidak mengerti. Mau mengajari temannya yang tidak paham. Karena kalau kita mau mengajari orang yang tidak mengetahui pelajaran, kita bukan semakin bodoh, tetapi Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kepintaran yang lain. Itu hidup dengan rendah hati dan takut akan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Kalau sudah yang 2 itu kita miliki, takut akan Tuhan, kemudian hidup dengan rendah hati, maka Tuhan akan memberikan apa yang dicita-citakan orang Batak itu. Amsal 22 ayat 4, itu luar biasanya orang Batak. Jadi harus bangga menjadi orang Batak. Bayangkan, orang tua kita dulu belum tahu baca tulis, belum mengenal Kristus, belum mengenal Alkitab, tapi sudah bisa mengatakan cita-cita saya, cita-cita orang Batak itu adalah Hamoraon,
hasangapon, hagabeon. Dan ternyata cita-cita orang Batak itu ternyata dituliskan di dalam firman Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Kan itu terjemahannya kan? Apa terjemahan Hamoraon di Amsal 22 ayat 4? Kekayaan. Apa terjemahan dari Hasangapon? Di Amsal 22 ayat 4 apa? Kehormatan. Hasangapon. Apa terjemahan dari Hagabeon? Kehidupan. Nah, apa yang membuat kalian tidak bangga menjadi orang Batak? Banggalah menjadi orang Batak. Kenapa? Karena sejak awal nenek moyang kita sudah mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki cita-cita yang sangat tinggi, Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Dan ternyata sebagai seorang pengikut Kristus, ketika kita mencita-citakan menjadi orang yang berbahagia, maka kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Amin. Nah, kalau kalian bercita-cita memiliki ketiga hal itu, kekayaan, kehormatan, kehidupan, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Dan jangan sombong. Hidup dengan rendah hati. Amsal 22 sekali lagi kita bacanya. Sama-sama membacanya. Amsal 22 ayat 4, 2, 3. Ya. Amsal 22 ganjaran kerendahan hati adalah tutup Alkitabnya, tutup, sama-sama mengucapkannya. Dan Amsal 22 2, 3. Ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Persoalannya adalah mau nggak melakukannya. Jangan nanti keluar dari gereja ini lupa semuanya, lupa. Kembali lagi tadi ke sukacita yang bisa membuat kecewa. Kan itu harus dicari, harus membangun dirinya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Hidup dengan rendah hati, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan.